Di tengah perjuangan nih, para nakes yang tadi digambarkannya berjibaku ya sampai meninggal dunia cukup banyak ya. Dalam menangani COVID-19 ini ada berita yang membuat miris guys. Ini dari CNN Indonesia Rabu 3 Februari kemarin ya, masih hangat banget. CNN melansir berita bahwa Menteri Keuangan akan memangkas insentif nakes yang menangani COVID-19. Hai guys, kita ketemu lagi hari ini Kamis 4 Februari 2021 di lunch break. Ya, gue akan temenin lu untuk melanjutkan istirahat lu di siang ini dengan ngobrol-ngobrol tentang penanganan COVID-19 di Indonesia, khususnya mengenai tanda kutip ya, nasib para tenaga kesehatan kita. Ini ada berita yang kurang mengenakan ya, dari kompas.com minggu lalu, 28 Januari 2021. Terbanyak di Asia, 647 nakes Indonesia meninggal akibat COVID-19. Wih, dahsyat ya. Jadi gue ngerasa nih kok prestasi kita ini, aduh, ya. Misalnya gue pernah bahas ya di podcast beberapa episode sebelumnya ya. Kita ini juara juga di Asia nih dalam jumlah apa? Dalam jumlah kasus aktif COVID mengalahkan India. Sekarang juara lagi. Kita baca ya. Kematian petugas medis dan kesehatan di Indonesia bertambah dan disebut menjadi yang tertinggi di Asia dan nomor 3 terbesar di seluruh dunia. Dikatakan oleh dokter mungkin ya, Adib Humaydi SPOT dari tim mitigasi Ikatan Dokter Indonesia. Pernyataan tersebut berdasarkan perbandingan statistik, testing, dan populasi. Tim mitigasi Ikatan Dokter Indonesia mengumumkan pembaruan data tenaga medis yang wafat akibat COVID-19 sepanjang pandemi ya Maret 2020 sampai dengan pertengahan Januari 2021. Itu totalnya 647 orang. Nah, kita lihat ya, 647 petugas kesehatan ini ya terdiri dari 289 dokter ya, 16 diantaranya adalah guru besar, 27 dokter gigi, ada 3 orang guru besar, 221 perawat, 84 bidan, 11 apoteker, 15 tenaga laboratorium medik. Ya, miris banget ya. Nah ini data lanjutannya ya. Dokter tadi nih yang 289 terdiri dari 161 dokter umum, 4 diantaranya adalah profesor atau guru besar dan 123 dokter spesialis, 12 diantaranya guru besar serta 5 residen ya yang sedang koas begitu. Di mana keseluruhannya berasal dari 26 ID wilayah provinsi dan 116 ID cabang kota atau kabupaten. Nah guys, ini datanya cukup lengkap ya. Kita tengok dulu berdasarkan provinsi. Ya Jawa Timur nih, gue baca cepat aja ya. 56 dokter, 6 dokter gigi, 89 perawat, 4 tenaga laboratorium atau lab medik, 33 bidan. DKI Jakarta, 43 dokter, 10 dokter gigi, 25 perawat, 2 apoteker, 3 tenaga lab medik, 7 bidan. Jawa Tengah 41 dokter, 2 dokter gigi, 27 perawat, 3 tenaga lab medik, 2 bidan. Jawa Barat 33 dokter, 4 dokter gigi, 27 perawat, 6 apoteker, 1 tenaga lab medik, 13 bidan. Sumatera Utara 26 dokter, 1 dokter gigi, 3 perawat, 9 bidan. Sulawesi Selatan 18 dokter, 7 perawat, 4 bidan. Banten 12 dokter, 2 perawat, 4 bidan. Bali 6 dokter, 1 perawat, 1 tenaga lab medik. Aceh 6 dokter, 2 perawat, 1 tenaga lab medik, 1 bidan. Kalimantan Timur 6 dokter dan 4 perawat, Yogyakarta 6 dokter, 2 perawat 3 bidan, Riau 6 dokter, 2 perawat 1 bidan, Kalimantan Selatan 5 dokter, 1 dokter gigi dan 6 perawat. Ya gua nggak bacain semua, banyak banget ya sampai bawah ya. Bahkan ini ada daerah penugasan luar negeri ya guys, di Kuwait itu 2 perawat 1 dokter masih dalam konfirmasi atau verifikasi. Ya lu bisa lihat datanya. Nah, Dr. Adib juga melanjutkan nih bahwa tingginya kematian tenaga medis dan kesehatan ini merupakan salah satu dampak dari akumulasi peningkatan aktivitas dan mobilitas yang terjadi belakangan ini.
Ya, jadi guys kalau kita lihat memang sebagaimana yang dikatakan oleh presiden dalam rapat terbatas kabinet, kalau gua nggak salah tanggal 26 Januari ya, ya mudah-mudahan gua nggak salah nanti cek lagi ya. Itu, apa namanya, kita ini memang belum efektif dalam melakukan, eee, penerapan pembatasan kegiatan masyarakat. Pemberlakuan, pembatasan kegiatan masyarakat ya, PPKM. Presiden sendiri mengakui mobilitas itu memang masih sangat-sangat tinggi karena ada indeks mobilitas masyarakat. Nah ya ini pernah kita bahas sebelumnya, jangan-jangan nih ya, ini, prediksi gua aja nih, masyarakat memang sudah pada titik jenuh ya, titik letih, capek, stay at home. Di tengah lagi ya kebijakan yang berubah-ubah dan cenderung tidak konsisten. Sehingga dampaknya apa? Mereka apatis. Ya muncul jok-jok yang nggak penting ya. Kita disuruh 3M atau 5M gitu kan ya, sementara Juliari 17M. Ngerti kan maksudnya ya. Itu jok-jok kayak gitu tuh banyak beredar sebagai apa, ekspresi dari sikap apatis tadi. Kalau lu, ke tempat-tempat kayak pasar ya, atau beberapa tempat yang lain, itu ya orang lalu lalang biasa aja ya, as if nggak ada Covid. Nah, Adip mengatakan, meski angka positif COVID-19 sudah lebih dari 1 juta, namun Indonesia belum memasuki puncak pandemi. Nah, ini yang perlu kita catat guys. Jadi kita first wave-nya aja nih, ini belum selesai. Jadi kalau ada pejabat yang mengatakan, "Wah, kita mulai memasuki second wave." Ya itu hoax besar ya. Karena kita first wave-nya aja nih belum selesai, puncak pandeminya belum tercapai. Nah, sehingga Dokter Adip meminta masyarakat tidak hanya berpasrah diri saja dan mengandalkan program vaksinasi. Ya, beliau mengatakan begini, tetap patuh melakukan 5M, memakai masker dengan benar, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak aman minimal 1,5 meter, menghindari kerumunan dan keramaian dan mengurangi mobilitas. Guys, kita setuju ya sama apa saran atau himbauan dari Dokter Adip. Tapi juga tentu guys ya, namanya masyarakat itu kan butuh direction. Ya, clear direction dari pemerintah, dari presiden, dari Menkes dan jajaran yang lain itu akan sangat membantu untuk membangkitkan kembali trust masyarakat sehingga apatisme tadi bisa dilawan dan masyarakat kembali bisa patuh mengikuti prosedur kesehatan tadi. Nah, kita lihat ya, di tengah perjuangan nih para nakes yang tadi digambarkannya berjibaku ya sampai meninggal dunia cukup banyak ya. Dalam menangani COVID-19 ini ada berita yang membuat miris guys. Ini dari CNN Indonesia Rabu 3 Februari kemarin ya, masih hangat banget. CNN melansir berita bahwa Menteri Keuangan akan memangkas insentif nakes yang menangani COVID-19. Nah ternyata CNN mengangkat berita tadi dari cuitan pemilik akun @asa_ibrahim. Kita lihat ya. Jadi insentif untuk tenaga kesehatan yang menangani COVID dipotong 50% ya guys. Pertimbangannya mungkin, ini mungkinnya pakai tanda kutip maksudnya apa gue nggak tahu. 1, kasus COVID sudah kurang separuh dalam kurung padahal enggak. Jahil ya. 2, kerjaan nakes sudah kurang separuh dalam kurung enggak juga. 3, duitnya mau buat yang lain dalam kurung paling mungkin. Tweetnya jahil ya. Nah guys, tweet @asa_ibrahim ini menyertakan potongan surat dari Menteri Keuangan kepada Menteri Kesehatan ya. Perihalnya adalah permohonan perpanjangan pembayaran insentif bulanan dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan dan peserta PPDS, program pendidikan dokter spesialis yang menangani COVID-19. Jadi ini judulnya kayaknya insentif dilanjutkan ya sampai sini kan menggembirakan ya. Tapi jumlahnya ini kalau benar ya dipotong setengah. Jadi kebayang tuh ya perasaan nakes udah mau seneng terus ya gitu. Nah guys, jadi kalau kita perhatikan insentif nakes ini ya tadi ya dipangkas 50% dibanding tahun 2020 yang lalu. Kenapa gitu ya? Kita lihat dokter spesialis itu sebelumnya 15 juta jadi 7,5 juta, dokter umum dokter gigi dari 10 juta menjadi 5 juta, bidan dan perawat 7,5 juta jadi 3,75 juta, nakes lainnya dari 5 juta jadi 2,5 juta, rata ya. Pemangkasannya adalah 50%. Nah yang tetap ada loh yang nggak turun yaitu apa? Nah ini santunan kematian ya 300 juta. Tuh.
Agak miris ya. Yang tetap itu santunan kematian. Dan juga ada tambahan insentif yang sebelumnya nggak ada untuk peserta PPDS tadi ya, pendidikan dokter spesialis, itu ada 6,25 juta yang sebelumnya nggak ada ya. Walaupun kemudian guys, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin buru-buru memberikan informasi tambahan. Nih ada sedikit harapan, secercah harapan. Bahwa rencana pemotongan insentif nakes tadi yang tercantum dalam SK Menteri Keuangan nomor S strip 65 garing MK.02 garing 2021 itu masih dalam proses diskusi. Nah, notes kecil gua, Bapak Ibu Menteri yang terhormat, kalau masih dalam proses diskusi, kenapa bisa tersebar luas? Ya, ini bikin gaduh, bikin khawatir, bikin kecewa gitu ya. Aduh, bingung saya. Bingung gua ya. Kenapa? Karena itu tadi ya. Kenapa komunikasi publik pemerintah nih ya dalam konteks penanganan hal se-emergensi, hal sekrusial COVID-19 ini berantakan, tak kunjung rapi ya. Aduh. Nah, ini lanjutan penjelasan dari Pak Budi ya. Semula keputusan tersebut keluar menindaklanjuti hasil rapat pihaknya, ya maksudnya Menkes, dengan Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Keputusan tersebut diambil karena apa? Karena anggaran Kementerian Keuangan sudah mencapai pagu yang disepakati dengan Komisi Anggaran DPR RI. Nah, sampai sini nih guys. Gimana ya gua komentarnya? Poin gue tadi satu ya, tadi masalah komunikasi publik yang menyangkut penanganan COVID-19. Kalau belum pasti ngapain diomongin. Yang kedua, ya ini kan hal yang sangat sangat bikin miris. Bagaimanapun kita di satu sisi mengakui bahwa para nakes ini adalah ujung tombak kita dalam perang melawan COVID-19. Ya lu bayangin ya, sudah tembus 1 juta kasus, ya rumah sakit sudah hampir penuh ya, bed occupancy rate-nya tinggi, para nakes ini harus bekerja overtime ya, tingkat kelelahannya tinggi yang somehow itu menyebabkan imunitas mereka turun dan mereka menjadi sangat rentan untuk tertular COVID-19. Kemudian insentifnya dipangkas pula. Aduh. Ya. Speechless sebenarnya gua ya ngebahas topik ini. Sehingga akhirnya guys, di benak gua nih, di pikiran gua tersisa satu pertanyaan simple banget tapi mendasar. Apakah pemangkasan insentif nakes tadi ini merupakan another signal ya dari menipisnya atau bahkan kosongnya kas negara? I don't know. Oh ya guys, gue ingatkan ya, FNN sekarang punya kanal baru yaitu OTR, Off the Record Forum News Network, yang ngebahas behind the scene dari banyak banget berita yang berseliweran di media termasuk medsos. Kalau lo mau tahu sisi-sisi yang gak terungkap banyak di media, lo bisa subscribe ya, lo bisa tonton video-video di OTR ya, Off the Record FNN. Itu aja dari gue, stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.